aku. Ketemu sama psikolog. Emang iya? Emang Kian tahu psikolog itu apa? Kayaknya bakal dia ngobatin orang gila. Emang iya kayak gitu? Kayaknya. Kayaknya ya udah kita langsung aja panggil kakaknya ya. Halo Kak Dila. Kak Dila. Aku duduk di sini. Iya. Oke, kenalan Kok dulu. kalau tempat Ini namanya siapa? Oh, tempat naiknya harusnya ditimpa. Oh iya, nanti didudukin ya. Yang ini namanya siapa? Kean. Kea, salaman dulu. Halo. Yang ini? Loli. Loli, halo. Kian tadi kan kerja katanya psikolog itu apa? Tadi Oh iya, psikolog itu bukannya ngawatin orang gila. Oh, jadi psikolog kerjanya ngobatin orang gila gitu ya, Ken ya? Bukannya. Bener nggak ya? Nggak bener. Apa yang benar? Yang bener itu, psikolog itu, Ken sama Loli sama Uma pernah ke dokter nggak? Pernah. Biasanya kalau kamu nggak pernah ke dokter, sehat terus ya? Pernah aku. Pernah. Biasanya kalau ke dokter yang diobatin apa? Aku obatin di badan. Badan. Sama kayak dokter, psikolog itu mengobati seseorang, tapi biasanya lukanya itu nggak kelihatan. Kok nggak kelihatan? Iya, kita bisa aja merasa tersakiti gitu ya, tapi tidak terlihat lukanya gitu. Kalau kita jatuh, kelihatan nggak lukanya? Kelihatan Nah, sakit nggak lukanya? sakit. Sakit, dibawanya ke dokter. Tapi kalau ke psikolog, biasanya kalau lukanya nggak kelihatan. Biasanya sumber-sumbernya tuh bisa aja kayak kalau kita habis dimarahin. Kalau dimarahin suka sakit nggak perasaan kita? Entah. Nah itu, kalau misalnya kita kehilangan sesuatu, sakit nggak? Iyalah. Sakit. Nah itu, kalau luka semacam itu kan nggak kelihatan ya. Itu dibantu oleh psikolog untuk diatasi. Kalau itu gimana cara lihat lukanya kalau lukanya nggak kelihatan? Wih, bagus pertanyaannya. Karena biasanya nanti psikolog tuh nanyain, kamu kapan terakhir kali ngerasa sedih gitu. Kalau dimarahin, Dimarahin juga bisa. Kalau habis dimarahin suka ngerasa sedih nggak? Nah, kayak tapi lukanya apa? Masa tiba-tiba kalau kita sedih tiba-tiba datang lukanya tiba-tiba? luka-lukanya itu memang nggak kelihatan, tapi kita bisa ngerasain perasaan yang nggak nyaman gitu. Nah, kalau ada luka di sini kelihatan, otak kita bilang sakit, baru kita ngerasa sakit. Tapi kalau misalnya ke psikolog, lukanya tuh nggak kelihatan. Jadi Otaknya tetap bilang sakit, walaupun nggak kelihatan. Jadi abis dimarahin, Ken, kenapa sih Ken? Misalnya dimarahin kenapa? Ken kalau dimarahinnya nakal. Tapi aku nggak tahu kalau nggak ke psikolog. nggak semua, Ken nggak ke psikolog gitu ya. Nggak apa-apa, misalnya kalau Ken, Jadi maksudnya apa psikolog? kalau anak-anak memang lebih ke psikolognya tuh kalau misalnya lagi ada sesuatu yang tidak sesuai sama perkembangannya. Misalnya harusnya Ken umur 5 tahun udah bisa baca, tapi belum bisa baca. Nah itu ke psikolog. masalah nggak ya? Tadi punya sih, Mm-mm. tapi kan nangis juga. Ken nangis. Gara-gara kan tadi kan syuting. Hmm. Nah itu dua cewek. Nah kursinya dua cewek, dua cowok maksudnya. Nah kursinya itu juga ada 3, 1 cewek. Nah habis itu dia di tengah, tapi aku pas yang bertiga, tapi aku sendirian cowok nggak berada di tengah tapi tinggi ya. Oh, Ken ngerasa apa? Kenapa Ken sedih? Karena kurang lah, masa cuma yang cewek aja janji kalau cuma satu orang di sini, tapi kalau cowok enggak. Ken ngerasa nggak adil ya itu ya, makanya Ken sedih. Nah kayak gitu. Jadi kita memahami kenapa Ken sedih dan ngebantu gimana supaya Ken nggak sedih lagi. Pengen nggak sedih terus? Enggak. Nah psikolog ngebantu supaya kita nggak sedih terus. Jadi kita nemuin alasan-alasan untuk kita bisa happy lagi. Mau ngomong nggak sekarang? Ngomong nggak sekarang? Gantian ya. Gantian ya. Dari tadi nggak dengar nggak ngomong-ngomong. Sekarang ngomong ya. Aku belum tahu. Oh, aku belum tahu. Kenapa ke psikolog itu bisa tahu perasaan kita? Oh, bagus pertanyaannya. Kadang-kadang orang tuh nggak ngasih tahu dia sedih, tapi
tapi kita bisa tahu kalau dia sedih. Dari mana? Beda nggak? Kalau sedih biasanya mukanya gini atau gini? Gini. Bukan. Coba, kalau sedih gimana? Hmm, Nah, kita lihat. Pada orang dewasa, kadang-kadang dia tuh mungkin nggak secara kelihatan dia langsung, tapi mungkin senyumnya yang biasanya ada jadi nggak ada. Nah, salah satu yang psikolog lakukan juga pada anak-anak adalah kita ngetes kepintaran. Namanya, siapa yang mau tes kepintaran? Oke, aku bawain alatnya ya. Jadi salah satu cara untuk ngetes kepintaran adalah dengan menggunakan alat tes psikologis. ini ya. Nah, salah satunya ini. Contohnya, misalnya Kak Dila tunjukin ke orang yang mau tes gitu. Coba tiruin gambar ini gitu. Nanti dia diminta untuk niruin ini berdasarkan balok-balok ini gitu. Coba. Udah benar belum? Udah sama belum? Sama. Coba lebih akurat lagi. Coba Kakak Loli gantian. Yes, betul. Kayak gitu. Sama kan ya? Nah, tesnya kayak gitu. Nanti ada bermacam-macam. Terus nanti yang tes nanti akan ngikutin instruksinya. Nah, dengan dia tahu dia ngerjain tugas-tugasnya, psikolog bisa tahu dia tuh kepintarannya berapa, IQ-nya berapa gitu ya. Makasih. Tapi kan belum Sama-sama. Nanti kalau mau cek kita cek ke psikolog ya. Makasih. Sama-sama.